Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali Bali Post Talk yang menjumpai Anda bersama saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post. Kali ini saya akan mengangkat topik berkaitan dengan pengobatan tradisional aspek hukumnya. Dan kebetulan saya mendapatkan informasi Ketua Gotra Pangusada Bali, Ketua DPP ya, Dewan Pengurus Pusat Pangusada Bali, Bapak Dr. Putu Sute Satnyana SHMH. Menerbitkan beberapa buku berkaitan, salah satunya berkaitan dengan aspek hukum, penyihat tradisional supranatural. Jadi ini menarik untuk kita angkat karena mungkin penyihat tradisional yang di Bali perlu memperhatikan aspek-aspek hukum yang selama ini apakah sudah diatur atau tidak dalam undang-undang kita, kalau perizinannya seperti apa, kalau mau berpraktek seperti apa, ya, ini mungkin kita akan kupas bersama Pak Putu Sute Satnyana. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Putu. Om Swastiastu. Gimana kabar, sehat? Penapi sehat ya? Ya? Sehat. Dan ini ini bukan baru 2 buku ya, tapi ada beberapa buku juga akan diterbitkan ya Pak Putu? Ada 3. Jadi ini yang pertama aspek hukum penyihat tradisional supranatural. Terus yang kedua itu pelayanan kesehatan tradisional, upaya melestarikan warisan budaya. Nah, terus yang ketiga kearifan lokal Bali, khusus itu sesana balean, etika profesi penyihat tradisional Bali. Ya. Gitu. Yang kalau aspek hukum ini berdasarkan atas penelitian ya Pak Putu? Yang aspek hukum pelayanan penyihat tradisional? Iya, berdasarkan penelitian normatif gitu. Ya, dari penelitian aturan hukum. Aturan hukum. Ya, yang itu ditempuh dalam bentuk pendidikan S3 dulu? Ya, dengan pendidikan ini S3 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Malang. Iya, gitu. Ya, secara umum mungkin bisa bercerita tentang buku ini. Kenapa Pak Putu mungkin waktu membuat disertasi dan menjadi sebuku seperti ini terpercik? Apakah ada masalah sebelumnya artinya dalam soal hukum penyihat tradisional supranatural? Iya Pak, jadi ini yang ide untuk meneliti perlindungan hukum bagi penyihat tradisional supranatural dan pendekatan agama ini, itu ide itu muncul dengan karena melihat di masyarakat kita di Indonesia ini ada penyihat tradisional supranatural dan yang menggunakan pendekatan agama. Itu masih ada, masih eksis di masyarakat, masih diperlukan oleh masyarakat, dibutuhkan. Nah itu sehingga kan dalam arti pelayanan kesehatan tradisional supranatural dan pendekatan agama ini masih fungsional di masyarakat itu. Karena itulah saya bahasa fungsional itu mengambil dari teori fungsionalisme struktural dalam ilmu sosial. Jadi dia masih dibutuhkan oleh masyarakat, berarti masih fungsional gitu. Dan itu sudah diatur di dalam undang-undang, tapi itulah yang belum jelas pengaturannya gitu. Hanya saja belum jelas. Sudah diatur dalam garis besar tapi belum jelas itu. Yang belum jelas tentang aspek apanya kalau dalam bidang hukum ini? Ya, yang belum jelas itu karena tidak menyebutkan secara jelas pelayanan kesehatan tradisional supranatural dan pendekatan agama di dalam norma undang-undangnya. Sehingga peraturan pelaksanaannya lantas kan tidak bisa menyebutkan seperti itu. Jadi akan mencari bahasa yang berbeda gitu ya. Jadi misalnya apakah supranatural dan pendekatan supranatural ini misalnya apakah itu yang dimaksud olah pikir dalam peraturan pemerintah gitu. Pelaksanaan undang-undang kesehatan. Karena apa? Karena pikiran itu masih indrawi. Kalau supranatural kan masih di luar alami ya kan. Kan itu. Nah, kita mendasari penelitian ini, saya mendasari penelitian ini juga berdasarkan dari ilmu antropologi. Jadi menurut antropolog gitu ya, penyebab penyakit itu ada 2.
Yang pertama penyebab naturalistik, yaitu sebab misalnya karena alami, misalnya dari perubahan cuaca, ada virus, bakteri dan sebagainya, kan gitu. Terus ada sebab lain. Yang kedua itu sebab personalistik. Sebab personalistik ini penyakit itu disebabkan oleh energi negatif atau misalnya apa? Misalnya karena gangguan makhluk halus atau kan energi negatif yang lain ya gitu. Apakah di pikiran orang yang dikirim ke orang lain dengan pikiran negatif dan sebagainya mempengaruhi orang yang dituju itu gitu. Apakah seperti itu? Nah, itu dalam ilmu antropologi ada penyebab penyakit seperti itu gitu. Ada dua tadi natural. Itu mendasari juga gitu. Nah, sehingga itulah supranatural dan pendekatan agama itu jadinya masih tetap eksis di masyarakat. Tetap eksis tapi belum diakui secara hukum, dan ini berdampak pada bagaimana praktek-praktek penyihat tradisional yang supranatural pendekatan agama ini seperti dalam kutip belum diakui gitu atau susah diakui oleh negara. Nah, sebenarnya bukan tidak diakui, tetapi pengaturannya ini saja. Jadi dalam norma itu perlu diatur jelas. Jadi supaya tidak salah tafsir. Itu sebenarnya. Kalau salah tafsir, kalau misalnya kita bilang itu olah pikir, kan pikiran itu masih indrawi. Masih indrawi ya. Itu masalahnya. Belum supranatural gitu ya. Kalau misalnya bilang supranatural, nanti kalangan ilmiah kan bertanya, ilmiahnya bagaimana kan supranatural. Tapi ilmiahnya itu kita ambil dari pendapat antropolog tadi dalam ilmu antropologi. Penyebab penyakit ada dua. Jadi penyebab alami, naturalistik, dan penyebab bisa juga dari energi negatif. Energi negatif ya. Ya, mungkin dari kesimpulan katakanlah apa yang Pak Putu harapkan dari buku ini terhadap penyihat tradisional supranatural seperti apa aspek hukumnya yang? Nah, saya dengan penelitian ini berharap pemerintah nanti dalam hal ini kan yang bisa mengajukan usulan untuk perubahan norma, mengatur norma undang-undang itu lebih jelas lagi gitu, supaya dalam membuat peraturan pelaksanaannya jadi tidak ada tafsiran yang berbeda, karena kan harus mengacu kepada undang-undangnya gitu. Nah, sekarang kalau yang dampak atau implikasinya gitu ya, itu bisa kalau nanti ada pasien atau sebutannya kliennya itu yang merasa dirugikan, kemudian menuntut ganti kerugian kepada seorang praktisi penyihat tradisional yang supranatural atau pendekatan agama. Pendekatan agama itu artinya kan menggunakan mantra-mantra agama, mohon penyembuhan, kan itu. Doa-doa. Gitu. Kalau orang merasa dirugikan terus dia menuntut ganti kerugian, sedangkan orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional itu belum mempunyai surat tanda terdaftar penyihat tradisional yang disingkat STPT, surat tanda terdaftar. Gitu. STPT. Kalau kita bicara konteks ini, penelitiannya kan tidak hanya di pengobatan tradisional di Bali ya Pak Putu, tapi juga seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Berarti itu penyihat tradisional supranatural ini sebenarnya ada tidak hanya di Bali tapi di seluruh Indonesia masih eksis ya? Iya, itu saya datanya itu penyihat supranatural dan pendekatan agama itu datanya ada di seluruh Indonesia, di berbagai daerah di Indonesia itu masih melakukan pelayanan kesehatan tradisional supranatural atau pendekatan agama ini, gitu. Masih eksis. Gitu. Nah, kalau kita konteksnya Bali, nah karena Pak Putu juga kan ketua Gotrema Pangusada ya, itu semacam asosiasi lah bagi pengobat-pengobat tradisional ya, penyiar-penyiar tradisional. Nah, apakah sudah ada semacam upaya yang real yang dilakukan oleh Gotre ini untuk bagaimana supaya pengobat penyihat tradisional yang ada di Bali ini katakanlah tadi bisa mengurus soal surat tanda terdaftarnya dan lain sebagainya? Ya itulah misi kita, salah satu misi dari kita selain pendidikan untuk
anggota juga dalam hal ini meningkatkan kesadaran hukum untuk supaya pertama melindungi diri sendiri dan juga melindungi masyarakat konsumen. Ya, ya. Bahwa konsumen datang itu pada orang yang melaksanakan jasa itu yang sudah sah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Karena praktek tradisional ini diwajibkan untuk mempunyai STPT atau surat terdaftar penyehat tradisional. Jadi kan itu yang kita selalu berusaha untuk berikan penerangan kepada masyarakat kita di Bali, dan terutama karena di Bali ini kita punya tradisi. Ya. Kalau kita menyebut pengobatan tradisional Bali berarti atau pelayanan kesehatan tradisional Bali berarti pelayanan kesehatan yang berdasarkan tradisi yang ada di Bali. Dan itu tidak bisa kita katakan tidak dipengaruhi oleh agama Hindu, karena sudah pasti dipengaruhi oleh agama yang dianut umumnya oleh orang Bali, itu agama Hindu. Jadi pelayanan kesehatan tradisional supranatural dan pendekatan agama itu yang di Bali khususnya sangat masih eksis gitu. Nah, itulah yang kami dari Gotra Pengusada Bali ingin melindungi, termasuk dari Gubernur Bali waktu itu itu Pak Wayan Koster itu pada masa beliau mengeluarkan peraturan gubernur nomor 55 tahun 2019 itu. Disitulah mewajibkan para penyehat tradisional Bali itu supaya menghimpun diri dalam suatu wadah dengan nama Gotra Pengusada Bali. Nah, itu yang dasarnya seperti itu, dan diintegrasikan juga di rumah sakit. Nah, sekarang mengenai integrasi pelayanan kesehatan tradisional Bali di rumah sakit atau fasilitas kesehatan umum itu sudah mendapat tempat juga di Undang-Undang Kesehatan yang nomor 17 tahun 2003 berdasarkan kearifan lokal dan dapat praktek mandiri, dapat praktek di fasilitas pelayanan umum gitu. Kalau istilah integrasinya ke pelayanan kesehatan nasional gitu ya, termasuk rumah sakit ini untuk pengobatan tradisional itu sebenarnya kita di Indonesia mengikuti deklarasi dari WHO pada waktu pertemuan di Beijing di Cina tahun 2008. Itu di situ dideklarasikan namanya deklarasi Beijing. Intinya itu supaya negara-negara peserta itu mengintegrasikan pengobatan tradisional itu dalam pelayanan kesehatan nasional masing-masing gitu. Apakah itu berarti pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan tradisi Bali bisa diakomodir juga dalam? Bisa. Nah, itulah makanya itu. Ya dalam integrasi itu. Karena itulah sebaiknya punya STPT. Nah, karena di dalam ada surat saya lupa dari Kemenkes juga membolehkan praktek yang tradisional empiris atau yang dari turun-temurun ini di rumah sakit boleh, tetapi dengan manajemen tidak langsung dengan manajemen rumah sakit, ya misalnya manajemennya berkaitan dengan Dharma Wanita atau dengan koperasi atau apa. Tapi dia wajib punya STPT. Tapi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 malah dibolehkan praktek mandiri di fasilitas kesehatan umum. Nah, tentu harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Wajib mempunyai STPT kan. STPT ini diurus ke Gotra Pengusada? Dari kami organisasi profesi penyehat tradisional Bali ini atau Gotra Pengusada Bali itu memberikan rekomendasi sebagai salah satu syarat untuk mohon surat tanda penyehat terdaftar. Yang itu nanti dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten. Oh iya, tapi rekomendasinya dari Gotra Pengusada Bali ya. Dan sebelum mengeluarkan rekomendasi, kita akan melakukan semacam penapisan. Kita mengecek ya, apakah pertama apakah orangnya ini benar, ada KTP-nya dan terus ada keterangan dari kepala desanya, betul
melaksanakan praktek pelayanan kesehatan tradisional di mana gitu. Terus Bali kan gitu, yang Bali itu. Gitu. Terus latar belakang pengetahuannya itu dari mana? Apakah magang di penyiar tradisional yang lebih senior? Nah, mungkin ada surat keterangannya gitu. Terus dari apakah pernah ikut pelatihan-pelatihan atau pendidikan singkat itu nanti kan ada dilampirkan bisa sertifikat-sertifikatnya gitu atau suratnya gitu. Ya. Selama ini sudah ada banyak yang sudah ada beberapa di semua kabupaten di Bali. Ya, tidak belum semua kabupaten. Nah, karena kita juga masih terus ini memberikan penerangan-penerangan. Gitu. Persoalannya ini juga kita sosialisasinya masih terus berlangsung. Perlu waktu rupanya karena kan gimana ya, kita sama ini pengurusnya juga sambil bekerja di profesi masing-masing. Ya, kalau Pak Putu ya di pengacara juga. Karena ada ya seperti saya advokat, pengacara, terus ada teman yang jadi dosen, pengurusnya ada yang dokter, apoteker, ya, terus ada profesor juga. Profesor juga ya. Terus ada yang ini apa namanya juru rawat, bidan itu ada. Oke. Tapi kita sepakat ya Pak Putu ya bahwa pengobatan tradisional ini karena dia masih eksis secara fungsi, dia masih berfungsi di masyarakat, dia harus dilindungi kan gitu ya. Dilindungi. Negara harus turun ke sana untuk. Nah, itulah kemudian harus jelas buku-buku yang Pak Putu. Dan juga terakhir nanti buku tentang Sesana Balian tentang itu etik gitu ya akan juga Pak Putu terbitkan. Iya, dan ini Asosiasi Penyiar Tradisional Bali yang kita kenal dengan nama Gotre Pengusada Bali ini itu juga punya kode etik profesi. Oh. Jadi tidak boleh melanggar kode etik. Gitu. Dari dalam menangani pasien atau kliennya itu. Karena nanti kalau ada pengaduan dari masyarakat akan diperiksa oleh Dewan Kehormatan. Itu kalau yang sudah terdaftar ya? Iya, untuk yang sudah terdaftar. Ada banyak pengobat tradisional yang tidak terdaftar, yang mungkin dalam prakteknya, mohon maaf, kadang-kadang melakukan pelecehan seksual dan lain sebagainya. Nah, itu nanti lain ini kalau sudah melakukan pelanggaran bukan kode etik lagi, tapi melanggar norma hukum. Oh, pidana itu dia akan masuk ranah pidana. Jadi hukum negara bukan etik lagi ya, bukan itu sudah masuk ke pidana, bahkan mungkin saja digugat minta ganti rugi dan sebagainya kan gitu. Nah, itu karena sekarang kan juga ada ini apa namanya malah rumah sakit yang digugat dan sebagainya kan begitu ya. Karena dalam itu dari sisi ini yang lain medis gitu misalnya. Ya. Oke, terima kasih Pak Putu atas semacam apa ya pencerahan juga ini berkaitan dengan bagaimana penyiar tradisional supranatural ini yang mungkin selama ini belum mendapatkan perhatian yang memadai dari aspek hukumnya. Ada buku yang sudah diterbitkan, ada Gotre Pengusada yang terus mengupayakan bagaimana ini bisa. Karena di Bali juga harus kita akui banyak juga penyiar-penyiar tradisional supranatural yang masih eksis gitu. Ya, betul. Oke. Terima kasih Pak Putu atas waktunya. Mungkin lain waktu kita akan sambung lagi perbincangan kita karena kita juga berkepentingan penyiar-penyiar tradisional ini diakui. Demikian Bali Post Talk kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Satu dengan Santi. Om Santi. Santi. Terima kasih. Sampai jumpa.